terhubung bersama Ibu Susi Sri Sudirman, pengamat hubungan internasional di Universitas Indonesia. Selamat sore Ibu Susi. Selamat sore Mega. Iya, hari ini begitu spesial Ibu karena penobatan Raja Charles III. Dan kita membayangkan bahwa prosesinya itu begitu panjang sekali ya Bu ya. Tadi juga ada pengakuan dihadirkan ke masyarakat, kemudian juga ada penobatan di salah satu gereja yang memang ini sudah tua sekali bangunannya dan juga menjadi ikon sendiri di London, Inggris. Kemudian juga ada prosesi pengurapan dan juga pentabisan. Kalau kita melihat sendiri ini antusias warga begitu luar biasa. Kalau Ibu Susi bagaimana Ibu menanggapi hal seperti ini karena memang ini itu begitu penting. Ini suatu tradisi yang sudah lama sekali dan terakhir ada koronasi itu 70 tahun yang lalu. Jadi ini adalah suatu momen yang sangat baik sekali karena kondisi UK atau Inggris sekarang ini ditantang oleh berbagai macam upaya separatisme di dalam negerinya. Lalu dunia juga sedang dalam kondisi peralihan geopolitik sehingga adanya perubahan yang mengacu kepada tradisi itu tentunya memberikan kesan bahwa ada kontinuitas gitu yang bisa kita rujuk untuk bisa ikut mendamaikan dunia dan mendamaikan masyarakat di Inggris sendiri maupun di masyarakat kita di Indonesia. Oke, tadi juga kita melihat begitu sakral Ibu, ada juga pembacaan sumpah. Kira-kira kalau Ibu Susi melihat apa sebenarnya sumpah-sumpah yang telah dibaca oleh Raja Charles III? Sumpahnya agak berbeda karena dia mengutamakan inclusivity mengutamakan pertemuan antara diversitas yang menjadi kenyataan dalam masa kini sehingga akhirnya memberikan kesan bahwa Raja Charles ini akan memerintah secara progresif, lebih mengurangi diskriminasi atau rasisme terhadap kelompok lain dan agama-agama yang berbeda itu juga diakui sebagai bagian dari masyarakat Inggris yang sedang berkembang pada masa kini. Oke, dan ternyata juga kalau kita melihat dalam prosesi penobatan Raja Charles III ternyata ada unjuk rasa di hari yang sama. Mereka mengatakan bahwa ini bukan raja saya. Apa yang sebenarnya menjadi faktor mereka melakukan unjuk rasa? Unjuk rasa tentunya karena kondisi ekonomi Inggris sedang sulit dan mereka merasa bahwa raja ini atau monarki Inggris ini terlalu banyak mengeluarkan dana-dana yang sebetulnya tidak dibutuhkan oleh Inggris pada saat ini dan harusnya lebih fokus kepada masyarakat yang banyak. Tapi konsep negara itu memang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga apa yang dinamakan kekuasaan sosial itu juga berlaku dan kekuasaan sosial di sini sangat dibutuhkan pada saat transisi sosial itu terjadi. Ya, oke. Kalau kita singgung sedikit Ibu Susi mengenai bagaimana tugas Raja Charles III nantinya, tentunya ini juga tidak terlalu berdekatan dan juga tidak lekat dengan politik Ibu ya. Namun apa yang menjadi sebuah powerful kewenangan dari Charles III ini? Jadi ada otoritas, ada juga otoritas yang diberlakukan secara paksa, ada juga kekuasaan sosial yang lebih mendekati habits atau kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma kehidupan yang lazim sehingga akhirnya raja pun mengupayakan agar norma-norma tersebut tetap berlaku dan akhirnya menciptakan masyarakat yang kokoh dibandingkan masyarakat yang terbelah oleh macam-macam kepentingan yang berbeda-beda dan akhirnya Inggris juga tidak bisa mencapai tujuan perekonomiannya. Oke, kalau kita melihat bahwa Raja Charles ini merupakan raja ke-7 yang menggunakan mahkota Saint Edward Bu ya, setelah ibunya adalah Elizabeth II. Apakah dengan menggunakan mahkota Saint Edward ini ada nilai-nilai ataupun norma-norma yang turun-temurun Bu sampai ke Raja Charles III ini? Yang akan diterapkan adalah semacam kontinuitas sekalipun jenis bentuk monarkinya berbeda, dulu imperialistik, lalu menjadi feudal, lalu menjadi sekarang yang modern tapi masih berfungsi sebagai alat untuk perekatan sosial yang dibutuhkan pada saat
dunia sedang mengalami perubahan-perubahan besar dan dahsyat yang harus ditanggulangi oleh setiap aktor-aktor yang telah berperan berabad-abad di dunia ini. Jadi kalau kita bertanya, apakah kita butuh itu? Ya tentunya butuh, karena sebetulnya segala macam perdagangan internasional, segala macam hubungan-hubungan geopolitik dan sebagainya itu membutuhkan sebuah basis yang cukup stabil, ya. Dan ini dicerminkan oleh kontinuitas yang memupuk rasa bahwa tradisi itu penting. Tradisi itu juga mengokohkan dan tradisi itu bisa merekatkan kembali segala macam pembelahan yang berbeda-beda di seluruh dunia. Iya, berarti memang ada continuity yang baik yang diterapkan oleh Raja Charles III nantinya tentunya akan didukung oleh masyarakat. Kalau berbicara mengenai tadi unjuk rasa Ibu Susi ya, tentunya ada penolakan. Bagaimana dengan keluarga sendiri Bu di kerajaan nantinya di Raja Charles III? Keluarga tentunya menimbulkan skandal-skandal seperti biasa, karena keluarga aristokrasi Inggris ini bisa memicu gosip-gosip yang luar biasa besarnya dan sangat memalukan gitu. Tetapi dalam artian kalau kita lihat prosesinya, seperti juga raja-raja di Indonesia ada prosesi-prosesi yang mengakibatkan orang terkagum-kagum, dan dalam kekaguman itu akhirnya terbalutlah luka-luka yang timbul dari skandal-skandal yang luar biasa jahatnya dibicarakan di dalam jurnal-jurnal Inggris yang akhirnya juga menyebabkan kematian dari Diana ya, karena terlalu difokuskan kepada apa dan siapa yang sedang mengapa di kerajaan Inggris. Jadi mereka tidak bebas dari kehidupan seperti kita layaknya orang biasa ya. Jadi memang ada konsekuensi tertentu, tetapi kembali kepada habits, kepada kebiasaan, kepada tradisi-tradisi dan norma-norma, itu yang sesungguhnya dibutuhkan oleh sebuah negara. Ya. Karena untuk menciptakan norma yang disetujui oleh seluruh masyarakat itu kan harus terus-menerus digaungkan. Ya. Sehingga akhirnya semua terajak bahwa ya tradisi itu masih berlaku dan masih penting untuk kehidupan masing-masing anggota masyarakat itu, sehingga pembangunan ekonomi itu bisa berlanjut. Iya, kita berharap juga memang Raja Charles III ini dapat menyampaikan ini ya perubahan-perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Kita menyaksikan bersama ini Bu Susi, ini sedang rangkaian penobatan. Yang pertama ada pengakuan kehadiran masyarakat, kemudian pembacaan sumpah, dan ada pengurapan, ada pentahbisan, dan juga ada penobatan di terakhir. Bagaimana Ibu melihat seperti ini, rangkaiannya begitu sakral sekali, kita merasakan sampai di sini juga terasa ya Ibu Susi ya? Ya. Sakral sekali dan kelihatan inclusivity. Jadi misalnya Sunak membaca Bible gitu ya, lalu disebut bukan hanya Church of England, tapi all the religions ya. Jadi mulai ada pengakuan dari bangsa kulit putih yang tadinya menjadi imperial dan menguasai negara-negara yang berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya, mulai mengakui bahwa bukan hanya orang kulit putih yang harus berkuasa, bukan supremasi dari orang kulit putih, tetapi mulai mengakui adanya eksistensi dari agama-agama lain yang ikut dalam prosesi penobatan ini. Berbicara mengenai keluarga, bagaimana terkait dengan Permaisuri Camilla, dan ternyata sebelum penobatan dirinya, Charles III ini juga sudah memerintahkan bahwa nantinya Permaisuri Camilla akan dipanggil Ratu Camilla, Ibu Susi. Jadi ceritanya panjang. Ya, panjang ya kalau bahas soal Permaisuri Camilla. Sesungguhnya kakek dari Prince Charles sudah berhubungan dengan nenek dari Camilla. Okay. Jadi itu hubungan cinta, dan akhirnya kakek dari Prince Charles itu membuat nenek dari Camilla itu sebagai mistress, sebagai concubine, sebagai istri kedua atau apa. Baru kemudian tiba-tiba semacam
penelusuran sejarah bahwa akhirnya Camilla juga membentuk rasa cinta abadi dengan Charles, dan akhirnya mau tidak mau masyarakat juga mengakui bahwa Camilla bisa menjadi ratu. Jadi sebetulnya ini bukan hanya sesaat saja seperti orang oportunis mau menjadi ratu Inggris, tetapi ada kisah panjang dari sejarah yang menunjukkan bahwa kakek dan nenek mereka memang saling jatuh cinta. Jadi akhirnya diteruskan lagi, dan memang sepertinya ini cinta abadi ya. Dari hubungan antara Camilla dan Charles, mau tidak mau akhirnya harus diakui karena itu sebuah kenyataan yang nyata di Inggris saat ini. Iya, kalau melihat permaisuri Camilla memang seperti itu, ada penolakan juga dan juga masih ada skandal-skandal. Bagaimana tanggapan Ibu Susi bahwa ternyata ada menantu-menantu dari Raja Charles III yang tidak hadir dalam penobatan Raja Charles III ini? Di sini letak perbedaan kultur. Kultur Amerika dan kultur Inggris berbeda sama sekali. Kultur Amerika menyatakan inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Artinya orang boleh mengejar kebahagiaannya sendiri-sendiri. Nah, kebahagiaan itu tentunya berarti progresif, ya, okay? Tidak boleh ada yang mengganggu-gugat pengejaran terhadap kebahagiaan itu. Untuk orang Amerika, si Meghan Markle, tentunya definisi dari konstitusinya itu berperan bahwa dia boleh mengejar kebahagiaannya. Kalau kebahagiaannya itu mencari uang dengan membuat kritik-kritik ya, yang seperti biasa dari orang progresif kalau di Amerika, tentunya sulit diterima oleh keluarga yang sangat konservatif. Nah, sekarang bagaimana nanti mereka menyesuaikan? Ternyata Charles juga akhirnya harus mengakui bahwa anaknya ya tetap anaknya, sekalipun misalnya membuat pusing kerajaan karena telah membongkar isi perut kerajaan Inggris yang dibuat seperti tontonan di TV-TV gitu ya, dan juga terlibat dalam keterlibatan Meghan dengan Netflix misalnya. Ya itu very American. Jadi secara kultural itu udah berbenturan, tetapi sebetulnya secara aliansi mereka sama. Jadi masalahnya ini masalah personal relationship yang akhirnya harus mereka atasi secara kekeluargaan, bukan lagi kenegaraan, karena kenegaraan itu selalu Inggris mendukung Amerika atau Amerika mendukung Inggris. Jadi kalau kita melihat ini bukan soal yang terlalu berdampak gitu ya bagi keluarga monarki, karena yang dilihat adalah elegance dari splendor, dari upacara ritual yang sebetulnya kita lihat. Kalau orang Indonesia punya ritual suku-suku, mereka punya ritual mereka sendiri dengan pageantry, dengan kereta kencana lewat, dada-dada, dan semua yang menyambut. Jadi kalau kita melihat bahwa perbedaan kultur bisa menyebabkan sedikit kekusutan, tapi pada akhirnya itu adalah masalah keluarga dan harus bisa diatasi oleh Raja Charles dengan anaknya. Menarik sekali, dan kita melihat bersama Ibu Susi ini sedang proses di penobatan Raja Charles III. Ini banyak sekali aksesoris, kemudian pernak-pernik, dan juga ada barang-barang yang tua sekali. Nah, Ibu Susi, saya juga menarik dengan bola kedaulatan. Ini nanti ada bola dan juga tongkat raja. Ini ada bola besar berlapis emas itu, dan juga ada lambang salib di atasnya. Sebenarnya maknanya apa, Ibu? Ya, Inggris itu adalah raja di dunia ya. Jadi kalau bola itu mungkin maksudnya bola dunia, bola dunia ya. Kalau Inggris juga masyarakat Kristen, dengan sendirinya salib itu menjadi acuannya, karena setiap raja atau ratu Inggris itu adalah kepala Church of England. Jadi dia adalah bukan hanya raja di dunia, tapi dia juga kepala dari suatu gereja yang menyembah Tuhannya. Ya. Jadi kalau kita lihat tidak bisa dipisahkan antara kedudukan dia sebagai orang yang sangat sekuler dengan orang yang sangat religius gitu di dalam tatanan masyarakat Inggris. Baik, kita akan bahas kembali dengan Ibu Susi mengenai apa saja yang akan diberikan kepada Raja Charles III mengenai barang-barang yang tentunya ini menjadi sebuah
hal yang tentunya penting dan juga bersejarah. Terima kasih Anda kembali di iNewsroom menyaksikan program spesial penobatan Raja Charles III dan akhirnya resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris. Dan kita masih berdialog dengan Ibu Susi Sri Sudarman dan membahas mengenai prosesi sakral yang ada di London, Inggris. Bu Susi, tadi prosesinya begitu sakral kita saksikan dan ternyata Inggris ini menjadi satu-satunya negara Eropa yang juga ternyata tradisinya ini masih ada sampai sekarang. Bagaimana tadi Ibu Susi melihat prosesi yang begitu sakral? Saya terkesan, saya terkesan bahwa tradisi itu ternyata mempunyai nilai yang sangat berbobot. Jadi kita bisa menjadi orang yang tersadarkan bahwa tradisi itu bukan sekedar hal yang sepele, tetapi tradisi itu juga bisa menguatkan persatuan bangsa, menguatkan kebangsaan, menguatkan rasa kecintaan kepada negeri yang di mana orang tersebut tinggal. Ya. Jadi di sini mereka mencoba mengulang-ulang proses tradisi ini agar semua ditenun oleh rasa kebangsaan yang bangga terhadap prosesi yang luar biasa ini. Iya, tentunya dengan tradisi tadi prosesi masyarakat juga bisa mengingat bagaimana sejarah dari Inggris ya Ibu ya sampai sejaya ini. Dan juga Inggris ini masih menggunakan regalia Ibu ya, simbol-simbol kerajaan yang dari zaman dulu kala digunakan kembali. Tadi juga ada mahkota, sepertinya kita melihat itu begitu berat ya Ibu ya, digunakan oleh Raja Charles III. Dan ini Raja Charles III ini menggunakan mahkota yang merupakan raja yang ke-7. Ibu bagaimana melihat regalia-regalia yang digunakan oleh Inggris? Saya tertarik kepada ucapan orang dari Church of England tentang bahwa kerajaan dunia ini adalah kerajaan Tuhan. The kingdom of this earth becomes the kingdom of God and the kingdom of Jesus. Ya, jadi artinya jelas keterkaitan spiritual ya dari pemerintahan yang akan dijalankan oleh Charles, karena dia juga sekaligus jadi kepala Church of England ya. Jadi saya tertarik kepada ternyata dalam proses-proses yang tradisional ini mereka masih mengacu kepada kesetiaan kepada Tuhan ya, dan itu akan menjadi pegangan untuk selama Charles memimpin UK. Iya. Kalau kita melihat selama tadi penobatan dan juga prosesi sumpah juga disampaikan oleh Charles III dan juga uskup meminta bahwa hukum-hukum yang ada gereja Kristen ini juga diterapkan dalam pemerintahan di Inggris. Apa maknanya Ibu Susi? Maknanya adalah tentu spiritualitas, dalam artian aturan-aturan moral itu dipegang ya. Seperti kadang-kadang kan ada affair-affair yang melewati batas moralitas, itu untuk mengingatkan kembali bahwa moral itu penting ya. Kalau kita ingat Prince Andrew dan sebagainya. Lalu juga kita melihat bahwa sekarang ini bukan eksklusivitas dari masyarakat Kristen, ternyata Perdana Menterinya adalah seorang Hindu, dan dalam proses ini juga diikutsertakan sebagai seorang Hindu yang membaca Bible ya, membaca kitab suci agama Kristen. Artinya mencoba water down, membuat lebih lunak lagi kaitan-kaitan antara agama-agama yang berbeda itu menjadi suatu kesatuan yang akhirnya juga mengukuhkan kekuasaan yang akan mengakui diversitas itu sebagai bagian dari pemerintahan yang baru dari Raja Charles. Ya. Harapannya karena pemerintahan Inggris nantinya jika memang ada hukum-hukum Kristen yang dijalankan ini bisa menjadi lebih tertib, lebih aman dan lebih baik. Kalau kita melihat regalia yang digunakan dalam penobatan Raja Charles III, ada mahkota, kemudian ada bola, tongkat, ada jubah emas dan ada cincin Ibu Susi. Apa ini lambang dari cincin yang digunakan Raja Charles III ini? Cincinnya disebutkan oleh Archbishop of Canterbury adalah
Ini menyatukan orang di dunia ini dengan kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan agar semua berjalan sesuai dengan dimensi spiritual yang mereka pegang. Iya, jadi memang cincin ini adalah menyatukan bagaimana dunia ini diatur oleh manusia, tapi juga jangan melupakan Tuhan ya. Tentunya tadi juga ada teriakan dari tamu-tamu VVIP, itu adalah God Save the King ya. Artinya bahwa Tuhan juga akan memberkati Raja Charles III dalam selama pemerintahan. Dan juga jubah emas Ibu Susi, ini menarik sekali, ini dari mulai bola, kemudian tongkat, jubah emas, ini apa sebenarnya lambang dari jubah emas yang digunakan Raja Charles III ini? Koreografi untuk mengikat masyarakat dengan menggunakan tradisi tentunya mempunyai cara-cara untuk mengingatkan mereka bahwa hal ini hal yang sangat unik dan menggunakan kostum yang unik juga. Jadi tidak seperti kostum-kostum yang biasa seperti jas dan dasi, tetapi menggunakan regalia yang pantas untuk penobatan seorang raja. Iya, tentunya menarik sekali kalau kita melihat kalau Indonesia ternyata nanti ketika ada pemilihan presiden menggunakan tradisional yang begitu menarik, sepertinya lebih menarik juga ya Bu ya. Karena mengingat tradisional Indonesia, sejarah-sejarah yang begitu luar biasa sekali. Karena memang kalau ini begitu tradisi yang lama digunakan sekali. Apakah juga generasi-generasi milenial di sana Ibu menerima dengan tradisi ini Bu? Saya pikir kalau mereka memang secara kebiasaan, habits memegang norma-norma yang utuh, yang kira-kira menyangkutkan kehidupan dirinya dengan kehidupan kerajaannya, tentunya mereka masih mengagungkan hal-hal yang bersifat unik ini. Seharusnya kita juga bisa bercermin bahwa keunikan kita itu jangan disisihkan, karena keunikan yang coba dibangun oleh Presiden Jokowi sekarang ini juga mengingatkan kita bahwa tradisi yang berbeda-beda itu bukan masalah dan bisa dipakai sebagai suatu kondisi di mana selebrasi dari kemerdekaan juga bisa berisi tradisi yang bermacam-macam yang sebetulnya muasal dari semua tabiat-tabiat kita sebagai masyarakat Indonesia. Oke, Ibu, Raja Charles III sudah resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris, kemudian juga Camilla dinobatkan sebagai Queen ya dari Inggris juga. Apa sebenarnya tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Ratu Camilla nantinya? Tentunya seperti spouse dari Prince Philip. Ya. Dia juga melakukan tugas-tugas kerajaan dan bisa juga melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mendasar untuk mendampingi suaminya ya. Jadi apa hal yang tidak bisa dipegang oleh Charles mungkin dipegang oleh Queen Camilla atau juga oleh anak-anak yang bekerja untuk kerajaan. Jadi pasti banyak sekali tugas-tugasnya. Dulu Prince Charles juga begitu, Prince Philip juga melakukan hal-hal yang mengimbangi kebutuhan kerajaan akan hal-hal yang tidak bisa dipegang oleh ratu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Susi Sri Sudarman. Tentunya kita berharap bahwa Raja Charles III telah resmi menjadi Raja Inggris dan tentunya ini menjadi harapan bersama bagi masyarakat Inggris. Tentunya bisa pemerintahan Inggris ini berjalan dengan baik dan semakin baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Susi Sri Sudarman sudah bersama dengan kami untuk membahas bagaimana penobatan yang luar biasa pada hari ini dengan prosesi yang sakral. Terima kasih Ibu Susi Sri Sudarman. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Newsroom spesial program penobatan Charles III. Terima kasih dan sampai jumpa.